Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari majalah Tempo memberitakan Gibran Rakabuming tersangkut korupsi bansos. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi dalam berita ini sumber saya dari YouTube yang memberitakan masalah majalah Tempo. Katanya dalam berita majalah Tempo bahwa Menteri Batubara ini, Menteri Sosial yang dijabat oleh Juliari Batubara melakukan perbuatan korupsi. Dan dia katanya terlibat dalam, di mana Gibran Rakabuming tersebut ikut terlibat dalam perbuatan korupsi atas bantuan sosial tersebut. Tetapi salah satu bentuk kegiatan daripada Menteri Sosial tersebut yaitu membuat tas untuk bansos tersebut, dan yang dicetak oleh PT Sritek, dan katanya Gibran Rakabuming memberikan rekomendasi agar yang membuat daripada tas bansos itu adalah PT Sritek, dan hal ini dibantah oleh Gibran Rakabuming. Dia katanya merasa tidak pernah memberikan rekomendasi kepada siapapun agar tas bansos itu dibuat oleh PT Sritek. Demikian juga PT Sritek menyatakan tidak pernah ada Gibran Rakabuming memberikan saran agar dia membuat daripada tas tersebut. Kalau dilihat dari sudut hukum pidana, berita yang disampaikan oleh majalah Tempo yang menyatakan apabila Gibran Rakabuming ini yang memberikan rekomendasi untuk pembuatan daripada tas daripada bansos tersebut adalah tidak benar. Karena apa? Karena ada dua alasannya. Satu, di mana Gibran Rakabuming sendiri membantah berita tersebut. Tidak ada pernah Gibran Rakabuming menyatakan bahwa dia memberikan rekomendasi kepada Sritek untuk membuat tas bansos tersebut. Demikian juga PT Sritek tersebut tidak membantah berita bahwa Gibran Rakabuming tidak pernah memberikan rekomendasi sama dia untuk membuat hal tersebut, katanya. Jadi berdasarkan hal tersebut, kalau kita lihat daripada ketentuan pembuktian, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang minimal memenuhi 2 alat bukti. Paling sedikit harus ada 2 alat buktinya, dan tidak boleh satu alat bukti, karena satu alat bukti itu bukan alat bukti. Jadi minimal harus 2 alat buktinya, minimal 2 alat bukti. Dan antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lainnya harus saling berhubungan keterangannya tersebut. Barulah hakim nanti bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang tersebut. Dikaitkan dengan berita Tempo tersebut, di mana berita Tempo tersebut yang menyatakan bahwa Gibran terlibat dalam kasus daripada korupsi bansos tersebut tidak didukung data, dan dalam arti tidak terbukti, karena tidak ada alat bukti yang lain yang mendukung berita tersebut, sehingga berita yang disampaikan oleh majalah tersebut adalah sifatnya bohong. Karena itu bohong sudah termasuk perbuatan pidana. Jadi sudah masuk perbuatan pidana nih. Pidana dalam bentuk penghinaan, merusak nama baik orang. Karena dengan pemberitaan bohong tersebut, nama Gibran Rakabuming selaku pemenang daripada wali kota Solo merusak namanya dibuatnya. Termasuk juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya waktu itu, termasuk juga rusak namanya. Makanya harapan saya, karena majalah Tempo tersebut sudah merusak nama baik daripada Rakabuming,
Gibran Rakabuming tersebut, seharusnya Bima Rakabuming tersebut supaya mengadukan daripada majalah Tempo tersebut ke polisi supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, agar tidak selalu menyampaikan berita-berita bohong kepada masyarakat. Ini termasuk juga berita bohong ini, mencemarkan nama baik daripada Gibran Rakabuming. Padahal dia selaku pemenang wali kota Solo, jadi ingin dijelekkan namanya tersebut. Makanya saya harapkan supaya Gibran Rakabuming ini bertindak tegas. Jangan mendiamkan permasalahan tersebut sepertinya benar. Dan juga supaya nanti pengadilan dapat membuktikannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka harapan saya Gibran Rakabuming ini supaya melaporkan atau mengadukan daripada majalah Tempo tersebut kepada polisi agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Agar nanti pemberitanya jangan selalu menyampaikan berita-berita bohong. Sekian dan terima kasih.